Kalau sampai 2 tahun kita tidak stres, maka ada yang salah dengan usaha kita. Kalau sampai 2 tahun kita tidak merasakan tekanan-tekanan, berarti sebenarnya bisnis kita jalan rata-rata saja, biasa-biasa saja. Saya Arto Biantoro. Saya seorang aktivis brand yang telah mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Pertemuan saya dengan begitu banyak brand membuka wawasan saya, mempelajari bahwa begitu banyak brand membangunnya dengan cara yang berbeda-beda. Saya akan mengajak Anda untuk berpikir kembali tentang proses membangun brand dan hal-hal seru yang belum pernah Anda dengarkan di dalam dunia brand. Banyak orang yang berpikir bahwa stres itu negatif. Tapi di dalam dunia brand, apabila kita memahaminya, stres itu adalah positif. Banyak orang yang berpikir bahwa stres itu negatif. Tapi di dalam dunia brand, apabila kita memahaminya, stres itu adalah positif. Saya punya banyak teman, dan teman saya banyak sekali pemilik usaha atau pemilik brand. Yang menarik dan seru adalah mereka selalu telepon saya kalau mereka sedang stres. Stresnya kira-kira begini sih, kalau misalnya kekurangan bahan baku, atau customernya tambah banyak, atau misalnya harus membesarkan pabrik karena kapasitasnya sudah berkurang. Mereka selalu bilang kalau mereka stres. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, itu adalah tanda-tanda bahwa mereka sedang maju. Stres yang baik selalu membuat kita untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya kalau kita sudah mentok dalam sebuah proses dan kita harus naik kelas, kita seringkali akan stres. Maka melihat stres juga harus berbeda. Ada stres yang jelek, tapi lebih banyak stres yang baik. Selalu fokuskan kepada proses-proses yang berkembang menjadi besar, dan selalu itu akan mengalami proses-proses yang seringkali membuat kita menjadi stres. Stres adalah tanda-tanda bahwa brand kita tumbuh. Stres yang baik akan membuat kita menyadari dan mensyukuri bahwa proses yang kita miliki telah menuju ke arah yang lebih baik. So, tanda-tandanya sederhana sekali. Kalau sampai 2 tahun kita tidak stres, maka ada yang salah dengan usaha kita. Kalau sampai 2 tahun kita tidak merasakan tekanan-tekanan, berarti sebenarnya bisnis kita jalan rata-rata saja, biasa-biasa saja. Nah, cobalah untuk kemudian melihat stres dalam sudut pandang yang berbeda. Bagi setiap orang yang ingin maju, stres bagaikan kedua belah sisi yang saling mendukung satu sama lain. Kita juga harus melihat stres sebagai sarana yang akan mendukung dan memacu kita untuk berbuat lebih baik. Sahabat saya, seorang pemilik restoran, selalu stres kalau dia cerita bahwa restorannya ramai. Dia selalu stres kalau kemudian berasnya kurang, kecapnya kurang, bahan bakunya, ikannya, dagingnya kurang. Dia selalu stres. Dia bilang bahwa kebutuhan kita selalu kurang. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa usaha kita tumbuh. Itu adalah tanda-tanda bahwa brand kita memiliki potensi untuk menjadi brand yang besar. Maka cobalah kelola stres tersebut menjadi sebuah strategi, dan bagaimana caranya kita bisa bersama-sama melihat itu sebagai bagian dari proses pengembangan brand kita. Jadi, tetaplah stres. Sampai di episode berikut, saya akan mengupas banyak hal yang saya temui dalam perjalanan saya
melihat brand-brand lokal di seluruh Indonesia dalam Inside Branding and Everything in Between.